Baik pemirsa, Anda masih di Damai Indonesiaku spesial Ramadan, masih dengan tema besar kita yaitu belanja berlebihan dalam menyambut Lebaran. Alhamdulillah tadi Kiai Syarif dan juga Kiai Abdul Mu'ti telah memberikan muqaddimah kepada kita semuanya. Nah di segmen ini pemirsa kita akan perdalam, kita akan perjelas lagi. Mungkin di antara kita yakin bahwa masih banyak pertanyaan-pertanyaan khususnya ini mengenai dengan belanja menyambut Lebaran. Nah yang pertama saya persilahkan ada Bapak Surya yang insya Allah nanti akan dijawab oleh Kiai Syarif dan juga nanti akan dilengkapi oleh Kiai Abdul Mu'ti. Silakan Bapak Surya boleh berdiri? Oke duduk saja silakan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Surya dari Bogor, ingin bertanya kepada Bapak Kiai berkaitan dengan kegiatan pada masa saat ini menghadapi yaitu Idul Fitri dan Lebaran. Berkaitan dengan kegiatan berlebihan, menurut saya di sini saya pernah yaitu menyimak makan dan minum dengan secukupnya dan tidak boleh berlebihan. Artinya itu hanya kaitannya dengan makan dan minum yang tidak berlebihan. Untuk itu kami bertanyakan tentang masalah belanja yang menurut Islam tidak berlebihan. Dari sisi mana orang Islam itu memandang belanja yang dikategorikan menurut agama Islam itu berlebihan. Karena ya mungkin kalau kami berbicara berkaitan di dalam keluarga, kita punya ya THR, kita juga punya gaji dan lain sebagainya. Lalu ketika kami bertanya, Mama tolong jangan belanja berlebihan. Artinya kadang-kadang si sang istri itu mumpung ada begitu. Jadi saya akan bertanya berkaitan dengan dari sisi mana Islam yaitu menganjurkan kepada kita agar kita tidak belanja berlebihan. Itu barangkali, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam Pak Surya, terima kasih. Kiai Syarif silakan dijawab. Baik, jumhur ulama sepakat mereka mendefinisikan yang disebut berlebihan adalah ketika man anfaqa fi ghairi ta'atillah fahuwal israf. Siapa saja yang menginfakkan, membelanjakan hartanya tidak dalam rangka ketaatan kepada Allah, itu berlebihan. Jadi kalau tadi kulu washrabu wala tusrifu, iya ente kalau makan, kalau minum jangan sampai berlebihan. Tapi kalau buat sedekah, buat nolongin orang itu enggak usah pakai dalil itu. Itu buat kita, jangan sampai itu berlebihan buat mengkonsumsi diri. Jadi nanti kalau siapa, mamah manggilnya ya, keren juga, mamahnya mau belanja gitu, mah jangan berlebihan. Jangankan pakai baju baru, mamah mah pakai baju udah 5 tahun juga tetap cakep, orang mama cakep. Tapi habiskan uang ini mah, bila mama ingin belikan buat ibunya mama, buat adiknya mama, buat orang-orang miskin, baru itu keren. Jangan kemudian beralasan istrinya pengen, saya mau beliin adik saya nggak punya baju nih. Nggak boleh berlebihan mah belanja, jangan. Itu mah untuk ngumpet, sebenarnya dia pelit. Maka itu waman amsaka an ta'atillah fahuwal iqtar. Siapa orang yang dia menahan dirinya dari mengeluarkan sedekah hartanya di jalan Allah untuk melakukan ketaatan kepada Allah, itu dia orang pelit. Jadi kalau istri ngomong, "Pak, maaf ya THR-nya habis." Emang kenapa mah? Saya belanjain buat anak-anak yatim di sekitar kita. Bilang kepada istri seperti itu, aku akan semakin cinta kepada istri yang menghabiskan hartanya di jalan Allah. Tapi kalau buat dia, itu boros, nggak boleh. Jamaah sekalian berbahagia, kenapa? Karena saat engkau membahagiakan orang lain, ketahuilah Allah tidak akan berhutang kepada hambanya. Pasti dia akan dibahagiakan dunia akhirat. Begitu sabda Nabi. Tapi yang perlu kita ingat adalah ketika engkau melakukan itu ketaatan kepada Allah, waman anfaqa fi ta'atillah fahuwal qawamu. Selagi itu dikeluarkan hartanya untuk melakukan ketaatan kepada Allah, maka itu adalah yang tengah-tengahnya. Coba kita lihat, mereka yang melaksanakan ibadah haji, berapa biaya yang harus mereka habiskan? Ada orang yang sampai 50 juta, haji plus ratusan juta, haji furoda bahkan sampai lebih tinggi lagi.
mereka mendedikasikan hartanya di jalan Allah. Berapapun itu yang kau keluarkan tidak bernilai boros dan berlebihan bila kau lakukan demi mengharapkan keridhaan kepada Allah. Jadi buat para istri, jadikan ini sebuah alasan buat minta THR suaminya. Pak, THR-nya habis untuk diberikan kepada orang-orang miskin, orang-orang anak-anak yatim. Wah, suaminya akan tersenyum. Nanti THR-nya turun lagi mah. Jadi setahun bisa 3 kali THR. Buat engkau para pemimpin, para bos, berbahagialah ketika THR yang kau keluarkan akan terus tersalurkan. Bukan hanya kepada keluarga karyawanmu, tetapi juga kepada orang-orang yang ada di sekitar mereka. Dan itu adalah pahala yang mengalir. Masya Allah, luar biasa sekali. Ini adalah suatu tausiah yang sangat luar biasa sekali dari Kiai Syarif Mat Najih. Lalu bagaimana penempatannya Yai? Ketika kita masih berkenaan dengan berlebihan Yai, mana yang lebih utama ketika kita berlebihan membahagiakan orang lain dengan habis-habisan uang, lalu kita berlebih-lebihan membahagiakan keluarga? Ini porsi yang utama yang mana dulu nih Yai? Silakan Yai. Sekali lagi, bila untuk melakukan ketaatan tidak ada kata berlebihan, itu harus kita sepakati dulu. Kedua, bagaimana kemudian berlebihan kepada memberikan kepada istri. Misalnya istri minta emas cuma 5 gram, kita beliin 50 gram, ya itu berlebihan lah. Tapi kalau dia kemudian berbagi, maka kalau diutamakan apa yang dibaca tadi oleh qori muda kita, bahwa ada kerabat-kerabat terdekat. Kalau kita ngelihat bagaimana para sahabat datang kepada Nabi SAW, ini akan menohok buat para anak yang gak peduli kepada kedua orang tuanya. Allah ceritakan dalam Al-Quran, yas'alunaka madza yunfikun, qul ma anfaqtum min khairin falil walidain. Mereka bertanya, kepada siapa kami harus menginfakkan harta kami? Maka Allah ajarkan kepada Nabi Muhammad, katakan kepada mereka, ya Muhammad, apapun kebaikan yang kau ingin infakkan di jalan Allah, falil walidain, maka untuk kedua orang tuamu. Jadi kalau ditanya, kalau udah istri malah cukup lah. Istri dikasih uang belanja sebulan 15 juta kayaknya udah cukup lah. Selebihnya kasih orang tuanya, kasih tangganya gitu ya. Masya Allah. Mau ya kalau sebulan 15 juta ya, mau iya, kita kan harus berpositif thinking. Apalagi mau lebaran nih. Amin. Biar THR turun semuanya. Makin cair ya. Makin gitu. cair. Oke, saya ke Ibu Edah berikutnya. Silakan Ibu Edah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Ibu Eda. Saya akan menanya begini Pak Ustadz. Gimana kalau kita belanja uang kita udah habis, tapi kebutuhan kita masih ada, sampai pinjem-pinjem ke yang lain, gimana hukumnya gitu Pak Ustadz? Nah, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Wah, ini fenomena sangat banyak sekali. Banyak orang nih. Ya Muti, bagaimana Muti? Ini banyak sekali ketika kita harus tidak mendapatkan THR yang penuh, tidak mendapatkan gaji yang penuh, akhirnya terpaksa kita harus ngutang-ngutang, kita harus minjem, memaksakan diri, tapi ujung-ujungnya sepertinya untuk membahagiakan keluarga ya Muti, gimana ya? Ya saya kira di dalam beberapa hadis disebutkan bahwa orang itu dilarang israf berlebih-lebihan. Itu diantaranya adalah karena israf itu bisa menjadikan kita ini hidup dalam kesombongan. Kemudian kita juga bisa hidup dalam kebangkrutan. Karena itu maka apa yang kita rasa cukup dan tidak, sekali lagi hitungannya itu bukan nominal, tapi hitungannya itu adalah perasaan kita sendiri, mindset kita itu. Karena cukup dan tidak itu datangnya dari hati. Ada orang yang saya mohon maaf ya, pendapatannya sudah miliaran, pendapatannya MM-an. Tapi ada orang yang pendapatannya itu 2M mas, 2M itu makasih mas gitu. Pendapatannya 2M, tapi dia bahagia dengan itu. Karena itu maka tadi Bu bertanya, beli apa yang kita perlu. Jangan beli apa yang kita mau. Sebab kalau mau itu sudah nafsu. Sudah nafsu. Dan kemauan itu tidak ada batasnya. Sehingga kontrolnya harus dari dalam diri, sehingga supaya kita ini tidak
belanja yang berlebih-lebihan itu, agama memberikan kepada kita tuntunan, diantaranya kita itu harus menjadi orang yang qanaah. Kemudian menjadi orang yang zuhud. Tetapi kunci dari qanaah dan zuhud itu adalah syukur karena kita merasa cukup dengan yang kita punya. Lalu bagaimana? Kadang-kadang mohon maaf, kita beli-beli makanan berlebihan itu kan kadang-kadang dipanas-panasi oleh sebelah. Dan kadang-kadang orang membeli sesuatu itu bukan karena perlu, tapi dia mengikuti gaya hidup. Jadi membeli sesuatu itu bagian dari lifestyle, gaya hidup, bukan dari kebutuhan hidup. Kalau saya tanya kepada ibu misalnya perlu baju baru, itu berapa yang mau diperlukan, Bu? Berapa setel? Sebanyak-banyaknya, mau buka toko, Bu. Oke, orang punya baju sebanyak-banyaknya, tetapi yang dipakai kan cukup satu saja. Masa ibu punya baju baru 10, ibu pakai semua? Orang mungkin akan bertanya, ini kayaknya sepertinya sedang ada sesuatu deh kayaknya. Baru keluar dari suatu tempat gitu. Karena itu maka kita oleh agama diajarkan untuk merasa cukup dengan yang kita punya. Makan juga begitu. Sehingga karena itu kalau ibu menyiapkan makanan mau menyenangkan suami, masa suami mau disediakan 10 macam menu? Saya kira kok ya tidak juga. Disediakan 10 macam menu itu paling yang dimakan juga 1 atau 2. Lalu yang sisanya bagaimana? Jadinya mubadzir. Karena itu maka kita membeli sesuatu itu untuk memenuhi kebutuhan hidup, jangan mengikuti gaya hidup. Kalau mengikuti gaya hidup, tidak ada selesainya. Karena dalam dunia bisnis sekarang ini bapak-bapak, ibu-ibu, kita itu didorong untuk hidup konsumtif. Beda dalam teori sosial ada namanya konsumerisme dan konsumtivisme. Mohon maaf ya, ini agak ilmiah sedikit ini pengajiannya. Kalau konsumerisme itu artinya orang membeli sesuatu yang dia perlu dan beli sesuatu yang awet, sehingga sebelum sesuatu yang dia lama punya itu belum rusak, dia tidak akan beli lagi. Kita ketemukan orang yang mohon maaf ya naik motor jadul, tapi dia senang dengan itu. Tapi kalau orang itu mengikuti gaya hidup, belum setahun mobil itu dibeli, dikejar sama marketing, ini DP-nya lebih ringan ini DP-nya bisa 0%. Ya DP, tapi DP-nya memang 0, tapi tetap saja membayar. Karena itu maka kita itu didorong untuk konsumtif. Tetapi kalau konsumeris itu artinya apa? Kita memang hidup berhemat, beli yang kita perlu. Kalau konsumtif itu apapun kita beli. Dan kalau kita beli semuanya, mohon maaf ya, semuanya kan juga harus kita keluarkan biayanya. Mohon maaf, misalnya orang biasa punya mobil 20. Buat apa juga mobil 20? Semuanya kan harus bayar pajak. Oke. Walaupun mobil tidak dipakai kan juga harus bayar pajak. Harus bayar biaya perawatan dan sebagainya. Jadinya malah berlebih-lebihan lagi ya. Berlebih-lebihan lagi. Baik, Yai Muti, ini sangat menarik sekali pembahasan pada siang hari ini. Saya yakin masih banyak yang akan disampaikan oleh Yai Muti dan juga Yai Syarif Mantaji tentang berlebihan dalam berbelanja menyambut Lebaran. Tetaplah di Damai Indonesia Spesial Ramadan. Usai jeda, kami kembali.